Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini adalah tim kami, Wulan Widya Studi, Tegar Saputra, Agung Saputra, dan Amelia Nuraini Rizky Ardian. Secara global, industri fashion dunia menghasilkan sekitar 92 juta ton tekstil atau limbah tekstil setiap tahunnya. Jumlah tersebut diperkirakan akan melonjak hingga 134 juta ton per tahun pada tahun 2030. Isu ini berkembang pesat, semakin diperparah dengan semakin berkembangnya model bisnis fast fashion, di mana banyak produsen fashion mengandalkan produk berkualitas rendah, yang murah dan cepat untuk memenuhi tren fashion terkini. Salah satunya menggunakan bahan denim. Nah, saat ini banyak sekali celana jeans bekas yang berbahan denim dijual di pasar loak dengan harga yang cukup murah. Denim adalah kain katun yang kokoh dengan benang pakan melewati 2 atau lebih benang lensin. Denim tidak dapat terurai karena serat stretch dan tahan lama hanya dapat dicapai melalui vulkanisasi, yaitu suatu proses yang mengubah struktur molekul serat. Nah, munculnya kesadaran untuk melestarikan lingkungan dengan cara mengurangi limbah, kami mendapatkan ide untuk mengolah bahan tersebut menjadi produk yang lebih sustainable dan diminati oleh anak muda. Dengan mengolahnya kembali menggunakan teknik manipulating fabric atau teknik rekayasa bahan. Produk ini merupakan produk tote bag untuk wanita maupun pria yang diberi merek Friction. Dengan bahan utama dalam pembuatan produk yaitu menggunakan bahan bekas berupa celana jeans bekas. Terciptanya ide berasal dari adanya kesadaran akan perlunya menjaga kelestarian lingkungan dengan mengurangi limbah tekstil. Pada pembuatan produk memanfaatkan teknik manipulating fabric atau teknik rekayasa bahan. Produk ini juga menggunakan bahan batik Nusantara sebagai bahan kombinasi pembuatan produk. Menggunakan packaging yang berbahan ramah lingkungan, serta pada kemasan akan dicantumkan logo, sosial media, dan quote Friction. Di perkotaan, terdapat beberapa penjual celana jeans bekas dan kebutuhan peralatan untuk produk fashion yang bervariasi, sehingga mempermudah pemenuhan kebutuhan pembuatan produk. Di sekitar lingkungan produksi juga banyak penjahit sebagai pihak ketiga yang nantinya akan membantu kami dalam pembuatan produk tote bag. Untuk akses teknologi di daerah perkotaan juga lebih mudah dan sinyal internet cenderung stabil. Hal tersebut akan mempermudah kami pada saat proses pemasaran secara online maupun offline. Baik, di sini saya akan menjelaskan peluang dan target pasar dari Friction. Secara geografis, ditempatkan di tengah kota Semarang, tepatnya di daerah strategis yaitu Kedungmulu. Hal ini karena di daerah ini merupakan kota yang padat penduduk, banyak dijumpai mahasiswa, dan masyarakatnya yang konsumtif. Untuk pembeli di daerah lain juga bisa melakukan pemesanan melalui marketplace ataupun sosial media yang ada di Friction. Secara demografis, produk Friction direkomendasikan untuk pelajar, mahasiswa, pekerja maupun ibu-ibu rumah tangga yang rentan usia 14-40 tahun. Secara psikografis, produk Friction mengikuti selera masyarakat karena produk ini dibuat dengan sesuai tren fashion yang sedang hits-hitsnya. Dari situ kami mencakup perilaku dari konsumen kami. Segmen target kami meliputi konsumen yang aktif mencari produk fashion yang berbeda dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan, serta cenderung melakukan pembelian online untuk produk-produk mereka. Dari situ dapat disimpulkan untuk target pasar kami dengan menggunakan metode TAM, SAM, SOM. Yang pertama untuk TAM, untuk bisnis penjualan tote bag dengan kain jeans bekas di Semarang mencakup semua konsumen di kota tersebut yang memiliki minat dalam produk fashion ramah lingkungan. Berdasarkan perkiraan populasi kota Semarang di sekitar 1,8 juta jiwa, TAM bisa mencakup seluruh populasi tersebut. Yang kedua, SAM. SAM untuk bisnis ini akan memperhitungkan faktor-faktor seperti aksesibilitas, minat, dan potensi pasar. Jika kita memperkirakan bahwa sekitar 30% dari penduduk di kota Semarang merupakan konsumen potensial yang aktif berbelanja online maupun offline, maka SAM bisa mencakup sekitar 540.000 orang. Yang ketiga adalah SOM. Jika kita mempertimbangkan bahwa dengan strategi pemasaran yang efektif, distribusi yang baik, dan reputasi merek yang kuat, perusahaan dapat menjangkau dan mendapatkan sekitar 20% dari SAM. Maka SOM bisa mencapai sekitar 108.000 orang.
Nah, untuk saingan dari beberapa usaha kami yaitu yang pertama ada produk Eco Jeans. Nah, untuk kelebihan dari produk Eco Jeans yaitu yang pertama menggunakan kain jeans bekas berkualitas tinggi, menjamin kualitas produk yang baik. Yang kedua, kelebihan dari Eco Jeans yaitu fokus pada keberlanjutan dalam produksi dan menggunakan bahan baku daur ulang seperti hanya produk kami. Tapi untuk Eco Jeans sendiri memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu kurang beragam dalam hal desain. Produknya dibandingkan dengan produk kami. Yang kedua, harganya lebih tinggi dengan produk kami, di mana Eco Jeans merupakan produk yang sangat terkenal untuk sekarang ini. Untuk saingan produk yang kedua yaitu Denim Trends. Nah, Denim Trends sendiri mempunyai beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu menawarkan variasi desain yang beragam sesuai dengan tren mode terkini. Yang kedua, penggunaan kain jeans bekas berkualitas tinggi dengan menjamin kualitas produk. Namun Denim Trends juga memiliki kekurangan, yaitu harganya lebih tinggi sama yang produk tadi. Untuk saingan produk yang ketiga yaitu Reebok. Untuk Reebok sendiri mempunyai beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu desain yang unik dan inovatif dengan menggunakan bahan daur ulang. Yang kedua, fokus kuat pada keberlanjutan semua bahan-bahannya. Tetapi Reebok juga mempunyai kekurangan. Yang pertama yaitu harga produk lebih tinggi dikarenakan desainnya lebih eksklusif dan bahan baku berkualitas tinggi. Untuk saingan produk yang selanjutnya yaitu Sustainable Essentials. Untuk kelebihan dari produk ini yaitu yang pertama memiliki komitmen yang kuat terhadap keberlanjutan dengan penggunaan bahan-bahan daur ulang. Yang kedua yaitu menawarkan produk berkualitas tinggi dengan desain yang modern. Nah, untuk kelemahannya sendiri yaitu harganya sedikit lebih tinggi karena fokus pada praktik produksi yang berkelanjutan. Untuk saingan produk yang terakhir yaitu Blue Street. Blue Street sendiri mempunyai kelebihan yaitu desain yang kreatif dan beragam dengan fokus pada keberlanjutan. Namun kekurangannya juga ada, yaitu harga yang kompetitif dengan variasi desain yang menarik dan juga penggunaan bahan daur ulang yang kurang terfokus pada bahan berkelas tinggi. Nah, itu merupakan beberapa saingan produk dari produk kami. Kami memiliki strategi pasaran yang cukup efektif. Yang pertama, kami melakukan branding, identitas merek yang kuat melalui logo, kemasan, dan cerita brand, kerjasama dengan komunitas, desainer, dan UMKM. Berikutnya, penetrasi pasar, fokus pada platform e-commerce. Di kami, cuman di Shopee, pop-up store, dan pameran fashion. Berikutnya, retensi pelanggan, program loyalitas, dan email marketing. Instrumen pasar, kami memiliki dua, offline dan online. Yang pertama, offline. Pertama yang kami lakukan ketika offline, pameran fashion, berpartisipasi dalam pameran fashion dan acara komunitas, workshop, dan diskusi tentang fashion yang berkelanjutan. Berikutnya, kemitraan retail, bekerja sama dengan toko fashion lokal, stakeholder dengan majelis ekonomi di pimpinan cabang Muhammadiyah di Gubuk. Berikutnya, online e-commerce platform mengoptimalkan toko online di Shopee, promosi khusus, flash sale, dan voucher diskon sosial media marketing, konten menarik di Instagram dan TikTok, giveaway, dan konten untuk meningkatkan engagement. Yang berikutnya, email marketing, newsletter, penawaran eksklusif, informasi produk baru. Berikutnya, melalui website resmi yang user friendly, katalog produk, blog, e-commerce. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai proyeksi keuangan Pixen. Dalam 1 bulan, kami dapat memproduksi 2 kali dengan total hasil produk 40 piece. Selama produksi, kami membutuhkan beberapa biaya, yaitu biaya bahan produksi dengan total 2.254.000, biaya tenaga kerja dengan total 600.000, biaya tetap dengan total 650, dan biaya overhead dengan total 244.000. Maka terciptalah HPP dengan total 3.748.000. Jika dengan HPP 3.748.000 menjadi 40 piece produk, maka HPP per buah yaitu dengan total 93.700. Margin profit dari produk kami yaitu HPP per piece dikali presentasi laba yang diinginkan dengan nominal 93.700 dikali 50% sama dengan 46.850. Untuk harga jual produk kami yaitu HPP plus margin profit, di mana HPP dengan nominal 93.700 dan margin profit dengan nominal 46.850, maka terciptalah harga jual satu produk di harga Rp140.550.
Brick Oven Point atau disingkat dengan BEP merupakan suatu titik limpas di mana laba yang didapatkan mempunyai nilai setara dengan yang diperlukan dalam sebuah usaha atau bisa disebut dengan tidak mengalami kerugian. Brick Oven Point produk kami yaitu mengalami titik impas pada penjualan unit 100 dengan proyeksi investasi 15 juta. Pada gambar di samping merupakan proyeksi BEP dari produk kami, yaitu tercapai pada bulan keempat minggu ke-1. Selama 3 bulan usaha kami berjalan, kami telah menghasilkan beberapa pencapaian, yaitu diantaranya yang pertama dalam hal legalitas. Kami telah memperoleh NIB, yaitu nomor induk berusaha, dan juga kami juga sudah mengajukan proses pengajuan hak kekayaan intelektual. Kami terus berupaya untuk melengkapi seluruh persyaratan legalitas guna memastikan produk atau usaha kami dapat beroperasi secara legal dan juga terpercaya. Sementara itu, dalam hal produk, kami juga membuat inovasi baru, di mana kami juga menghadirkan berbagai produk terbaru untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Kami menawarkan tas ransel yang stylish dan praktis untuk aktivitas sehari-hari, mulai dari tas laptop yang dirancang khusus untuk melindungi perangkat elektronik dengan desain modern, serta tas untuk layout ibu-ibu yang elegan dan fungsional. Semua produk kami ini tersedia dalam berbagai jenis model yang dapat di-custom sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan, sehingga mereka dapat memiliki produk yang unik dan personal. Untuk rencana anggaran biaya produksi yang kami butuhkan yaitu sebesar 22.186.000 dengan rincian anggaran seperti gambar di samping. Untuk komponen-komponen apa yang kami butuhkan yaitu terdapat pada peralatan produksi seperti mesin jahit, gunting, sikat pendedel, jarum, meteran, dan jarum pentul. Dan beberapa bahan baku seperti kain, benang, resleting, gesper, busa, kulit sapi, dan beberapa bahan untuk kemasan yaitu seperti kardus custom, stiker, paper bag, dan label. Untuk promosi sendiri kami membutuhkan iklan sosial media, brosur, dan beberapa syarat untuk legalitas seperti merek, hak cipta, dan NIB. Bricksham, sebuah usaha kreatif yang memproduksi tote bag kekinian dengan bahan utama celana jeans bekas yang didaur ulang. Ide bisnis ini didasari oleh kepedulian terhadap lingkungan dengan mengurangi limbah tekstil, serta mengikuti tren fashion yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.